warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlawan. Saya peraja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang sedang menempuh pendidikan di IPDN Regional Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Statistika Sosial. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, atau saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai analisis korelasi. Pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel dalam korelasi, yaitu yang pertama variabel bebas atau independen variabel. Adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan X. Variabel terikat atau independen variabel adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan Y. Korelasi linear atau linear sederhana. Analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebutuhan atau memang hubungan yang sebenarnya. Selanjutnya, ada 3 jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu, X, mengikat atau menurun, maka variabel lainnya, Y, cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Yang kedua, korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu variabel yang satu, X, meningkat atau menurun, maka variabel lainnya, Y, cenderung menurun atau meningkat. Yang ketiga itu korelasi sempurna, adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, variabel X, berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya, variabel Y. Nilai koefisien korelasi yang disimbolkan R. Analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebutuhan atau memang hubungan yang sebenarnya. Pengertian koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi sederhana merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1. Semakin dekat nilai R ke +1, semakin kuat korelasinya. Semakin dekat nilai R ke -1, semakin kuat korelasinya. Jika R bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika R bernilai +1 atau -1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel berikut ini berikat nilai-nilai dari koefisien korelasi R. Yang pertama, R sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Yang kedua, jika R lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0,20, maka korelasi sangat lemah. Yang ketiga, jika R lebih besar dari 0,20 dan lebih kecil atau sama dengan 0,40, maka korelasi rendah. Yang keempat, jika R lebih besar dari 0,40 dan lebih kecil atau sama dengan 0,70, maka korelasi yang cukup berarti. Jika R lebih besar dari 0,70 dan lebih kecil atau sama dengan 0,90, maka korelasi yang tinggi kuat. Jika R lebih besar dari 0,90
dan lebih kecil dari 1,00, maka korelasi sangat kuat. Yang terakhir, jika R sama dengan 1, maka korelasi sempurna. Selanjutnya, rumus yang akan digunakan. R sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangan, R sama dengan koefisien korelasi, X sama dengan deviasi rata-rata variabel X sama dengan X kurang X, Y sama dengan deviasi rata-rata variabel Y dikurang Y kurang Y sama dengan Y kurang Y. Berikut contoh soalnya. Berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan. X bernilai 3, 6, 9, 10, 13. Y bernilai 12, 23, 24, 26, 28. Pertanyaannya, tentukan koefisien korelasi. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita akan menentukan dulu nilai dari X berpangkat 2, Y berpangkat 2, dan XY. Baiklah, nilai X berpangkat 2 diambil dari 3 dikali 3 yaitu 9, 144 dikali 144, 12 dikali 12 sama dengan 144, dan 3 dikali 12 sama dengan 36, sampai seterusnya, sampai 13 dikali 13 sama dengan 169, 28 kali 28 sama dengan 784, 13 dikali 28 sama dengan 364, dan diambil jumlahnya seperti yang tertera di slide ini. Selanjutnya, penyelesaiannya sebagai berikut. Sigma XY sama dengan bernilai 113, sigma X sama dengan 41, sigma X kuadrat sama dengan 395, sigma Y kuadrat sama dengan 2709, sigma XY sama dengan 1014, dan 5 merupakan nilai N berdasarkan 5 kali percobaan. Berdasarkan rumus tersebut, 5 dikali 1014 dikurang 41 dikali 113 dibagi akar dari 5 dikali 395 dikurang 41 pangkat 2 dikali 5 dikali 2709 dikurang 113 berpangkat 2 diperoleh hasil 437 dibagi akar 228.144 sama dengan 0,91. Korelasi sangat kuat. Jenis korelasinya adalah korelasi positif sangat kuat. Artinya, hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik. Terima kasih, demikianlah pemahaman singkat saya mengenai materi analisis korelasi. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.